Pernahkah Anda membayangkan bahwa sepotong coklat yang dinikmati jutaan orang setiap hari ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan Indonesia? Coklat telah menjadi salah satu makanan paling populer di dunia. Mulai dari coklat batangan, minuman hangat, es krim, hingga berbagai makanan penutup mewah, semuanya berasal dari satu bahan utama yang sama, yaitu kakao. Namun, di balik manisnya coklat yang kita nikmati, terdapat sebuah fakta menarik yang belum banyak diketahui masyarakat. Indonesia ternyata merupakan salah satu kekuatan terbesar dalam industri kakao dunia, bahkan menjadi produsen kakao terbesar di Asia. Ironisnya, banyak orang justru lebih mengenal produk coklat dari Malaysia dibandingkan Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya posisi Indonesia dalam industri kakao global, dan mengapa negara ini memiliki peran yang begitu penting? Kakao merupakan tanaman tropis yang memiliki nama ilmiah Theobroma cacao, yang secara harfiah berarti makanan para dewa. Nama tersebut diberikan karena sejak zaman dahulu, kakao dianggap sebagai tanaman yang sangat berharga. Tanaman ini hanya dapat tumbuh secara optimal di wilayah yang berada dekat garis khatulistiwa, dengan suhu hangat dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Kondisi inilah yang membuat Indonesia memiliki keunggulan alami yang sangat besar. Dengan wilayah tropis yang luas dan iklim yang mendukung, Indonesia menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk membudidayakan kakao. Di antara berbagai wilayah penghasil kakao di Indonesia, Pulau Sulawesi memegang peranan yang paling penting. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara dikenal sebagai pusat produksi kakao nasional. Diperkirakan sekitar 80% produksi kakao Indonesia berasal dari kawasan ini. Hamparan kebun kakao yang luas telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Jutaan pohon kakao tumbuh subur dan menghasilkan biji-biji yang kemudian dipasarkan ke berbagai penjuru dunia. Tidak berlebihan jika Pulau Sulawesi sering disebut sebagai jantung industri kakao Indonesia. Salah satu hal yang membuat industri kakao Indonesia begitu unik adalah peran besar para petani rakyat. Berbeda dengan beberapa negara lain yang sektor perkebunannya banyak dikuasai perusahaan besar, lebih dari 90% kebun kakao di Indonesia dimiliki dan dikelola langsung oleh petani swadaya. Mereka adalah keluarga-keluarga yang menggantungkan hidup dari hasil kebun. Setiap hari mereka merawat pohon kakao, memangkas cabang, menjaga kualitas buah, hingga memanen biji yang telah matang. Dari tangan para petani inilah lahir ratusan ribu ton kakao yang menjadi bahan baku industri coklat dunia. Sebagian besar kakao Indonesia berasal dari varietas Forastero. Jenis ini dikenal memiliki produktivitas tinggi serta mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi tropis. Selain menghasilkan panen dalam jumlah besar, varietas ini juga relatif lebih tahan terhadap berbagai tantangan lingkungan. Namun, Indonesia tidak hanya mengandalkan produksi massal. Di beberapa daerah tertentu seperti Bali dan Flores, tumbuh varietas kakao premium seperti Criollo dan Trinitario yang terkenal memiliki kualitas sangat tinggi. Kakao premium ini menghasilkan aroma yang lebih kompleks, rasa yang lebih kaya, serta karakter unik yang sangat dihargai oleh para pembuat coklat kelas dunia. Kualitas kakao Indonesia bahkan telah menarik perhatian banyak produsen coklat premium dari berbagai negara. Beberapa perusahaan coklat mewah di Eropa rela membayar harga lebih tinggi untuk mendapatkan biji kakao terbaik dari Indonesia. Mereka mencari karakter rasa khas yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya unggul dari segi jumlah produksi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menghasilkan kakao berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar internasional. Namun, ketika berbicara mengenai produk coklat, banyak orang justru lebih mengenal Malaysia. Saat berkunjung ke negara tersebut, wisatawan dapat dengan mudah menemukan berbagai merek coklat lokal yang dijual di bandara, pusat perbelanjaan, maupun toko oleh-oleh. Kemasan yang menarik, strategi pemasaran yang kuat, serta distribusi yang luas membuat produk coklat Malaysia terlihat sangat dominan. Tidak heran jika muncul anggapan bahwa Malaysia memiliki perkebunan kakao yang sangat besar dan menjadi pusat industri kakao Asia Tenggara. Kenyataannya justru sangat berbeda. Produksi kakao Malaysia saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan masa kejayaannya beberapa dekade lalu. Pada era 1980-an dan 1990-an, Malaysia memang sempat menjadi salah satu produsen kakao penting di kawasan Asia. Namun seiring berjalannya waktu, banyak petani dan perusahaan mulai beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan, yaitu kelapa sawit. Perubahan ini terjadi dalam skala besar. Banyak kebun kakao ditebang dan digantikan dengan tanaman sawit yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, serta perawatan yang dianggap lebih mudah.
Akibat peralihan tersebut, luas perkebunan kakao Malaysia terus menyusut dari tahun ke tahun. Wilayah seperti Sabah dan Sarawak yang dahulu dikenal sebagai sentra produksi kakao, kini lebih didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Produksi biji kakao lokal pun menurun hingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan dalam negeri. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting. Jika produksi kakao Malaysia begitu kecil, dari mana bahan baku untuk industri coklat mereka? Jawabannya adalah impor. Malaysia membeli biji kakao dari berbagai negara untuk menjaga industri pengolahan mereka tetap berjalan. Dan salah satu pemasok pentingnya adalah Indonesia. Biji kakao hasil panen petani Indonesia dikirim ke Malaysia untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi, seperti bubuk kakao, cocoa butter, hingga bahan baku untuk industri makanan dan minuman. Fakta ini seringkali tidak diketahui oleh banyak orang. Di balik berbagai produk coklat yang terkenal di Malaysia, terdapat kontribusi besar dari hasil perkebunan kakao Indonesia. Disinilah terlihat perbedaan strategi yang diterapkan oleh kedua negara. Indonesia selama bertahun-tahun lebih fokus pada sektor hulu, yaitu produksi bahan baku. Dengan lahan yang luas dan kondisi alam yang mendukung, Indonesia mampu menghasilkan kakao dalam jumlah besar. Sementara itu, Malaysia lebih fokus mengembangkan sektor hilir atau industri pengolahan. Mereka membangun pabrik-pabrik modern dengan teknologi yang mampu mengubah biji kakao menjadi berbagai produk bernilai tinggi. Karena nilai tambah terbesar berada pada tahap pengolahan, keuntungan ekonomi yang diperoleh pun menjadi lebih besar. Situasi seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada kakao. Banyak negara penghasil bahan mentah di dunia menghadapi tantangan yang sama. Mereka memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi keuntungan terbesar justru diperoleh oleh negara yang menguasai teknologi pengolahan dan manufaktur. Kesadaran akan kondisi tersebut mulai mendorong Indonesia untuk melakukan perubahan besar dalam industri kakaonya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin serius mendorong program hilirisasi kakao. Berbagai kebijakan diterapkan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan di dalam negeri. Pembangunan pabrik pengolahan terus didorong agar lebih banyak kakao yang diproses sebelum diekspor. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan nilai tambah dan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Hasil dari upaya tersebut mulai terlihat. Indonesia kini tidak lagi hanya dikenal sebagai penghasil biji kakao, tetapi juga mulai berkembang menjadi produsen berbagai produk olahan kakao berkualitas tinggi. Sejumlah merek coklat lokal mulai bermunculan dan mendapatkan perhatian dari pasar internasional. Mereka memanfaatkan kekayaan cita rasa kakao Nusantara untuk menciptakan produk yang unik dan berkelas. Beberapa di antaranya bahkan berhasil meraih penghargaan internasional yang membuktikan bahwa kualitas coklat Indonesia mampu bersaing dengan produk dari negara-negara yang telah lama mendominasi industri ini. Masa depan industri kakao Indonesia sesungguhnya sangat menjanjikan. Negara ini memiliki hampir semua faktor yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan utama dalam industri coklat dunia. Mulai dari iklim tropis yang ideal, lahan yang luas, keberagaman varietas kakao, hingga jutaan petani berpengalaman yang menjadi tulang punggung produksi nasional. Tantangan tentu masih ada, seperti peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas, modernisasi teknologi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, jika semua tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi produsen bahan baku terbesar, tetapi juga menjadi pusat industri coklat bernilai tinggi di tingkat global. Jadi, ketika Anda menikmati sepotong coklat hari ini, mungkin Anda tidak menyadari bahwa ada kontribusi besar dari Indonesia di balik rasa manis tersebut. Dari kebun-kebun kakao di Sulawesi, Bali, Flores, dan berbagai daerah lainnya, jutaan biji kakao telah menjadi bagian penting dari industri coklat dunia. Kakao Indonesia bukan sekedar komoditas pertanian biasa. Ia adalah simbol kekayaan alam Nusantara yang selama ini bekerja dalam diam tetapi memiliki peran besar dalam menghadirkan rasa manis yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia.